Senja memang indah. Sayangnya keindahan itu hanya sesaat. Celetuk Akila terus memandangi langit yang perlahan-lahan menggelap. Di samping gadis itu masih ada Faro yang setia menemani. Pria yang awalnya tidak percaya akan bertemu wanita yang dia cintai di kota ini. Sebenarnya Faro dan Akila sempat berpapasan saat di bandara. Sayangnya, Akila terlalu fokus hingga tidak bisa mengenali Faro. Sementara Faro sendiri langsung bisa mengenali Akila hingga mengikuti sampai di pantai Suluban. Justru dengan adanya senja, maka kita akan terbuka. Kalau sesuatu yang indah tidak akan bisa bertahan lama. Dan dari senja kita belajar. Semakin setia menanti, maka kita akan menikmati keindahan esok hari. Timbal Faro. Begitupun dengan kehidupan. Kehilangan keindahan hari ini, belum tentu kita tidak akan lagi mendapatkannya suatu hari nanti. Akila sontak menoleh ke samping, di mana Faro sedang duduk. Perkataan pria itu benar adanya. Sesuatu yang hilang tidak perlu kita sesali. Sebab, suatu hari nanti akan ada yang lebih baik dari apa yang hilang tersebut. Akila tersenyum meski goresan di hati masih membekas dan cukup dalam. Gadis itu segera berdiri ketika hari benar-benar gelap, dan suasana pantai terlihat sedikit menyeramkan bagi Akila yang tidak suka kegelapan. Kita akan bertemu di mana? Tanya Akila mengawali pembicaraan. Tentu saja Akila bertanya agar tidak bingung mengembalikan sapu tangan Faro nanti. Hari Sabtu di tempat yang sama dan jam yang sama pula, Sahut Faro. Ayo, aku akan mengantarmu pulang adik manis. Faro mengacak-acak rambut Akila layaknya mereka tidak pernah berpisah. Berbeda dengan Akila yang masih saja merasa canggung. Mungkinkah Faro dikirimkan Tuhan untuk menghiburnya? Sosok abang yang telah menghilang kini kembali hadir dalam hidupnya setelah mengalami kunjungan cinta yang tragis. Keduanya berjalan beriringan meninggalkan pantai yang sebenarnya masih terdapat beberapa orang. Sepanjang jalan menuju parkiran, tidak ada yang mengeluarkan suara baik Akila maupun Faro sendiri. Sesampainya di samping mobil, Faro segera membukakan pintu untuk gadis yang selama ini telah menghilang dalam hidupnya. Gadis yang selalu dia jaga dan tidak membiarkannya menangis. Gadis yang telah menghilang tanpa kabar sejak lulusan beberapa tahun yang lalu. Masuklah. Terima kasih, Kak. Ibu Akila langsung masuk ke mobil Faro. Terlebih memang dia tidak memiliki mobil. Mungkin akan membeli, tapi nanti setelah benar-benar menetap, agar ayahnya tidak perlu repot-repot mengurus sesuatu seperti yang dilakukan saat di Korea. Terlalu mudah mempercayai orang, memang itulah kelemahan Akila. Tapi untuk yang satu ini dia tidak mungkin salah menilai. Faro adalah pria yang sangat baik sejak dulu. Jadi, tidak ada yang membuat Akila takut ikut pulang bersamanya. Akila menyandarkan tubuhnya pada jok mobil setelah memasang sabuk pengaman dengan benar. Tinggal di mana? Tanya Faro melirik Akila sekilas. Villa Pono-Pono, sahut Akila. Faro sontak tertawa mendengar jawaban Akila. Hal itu membuat Akila bingung sendiri. Dia menatap Faro dengan kening mengerut. Apanya yang lucu? Tanya Akila. Dunia dan takdir kita. Jawab Faro masih dengan sisa tawanya. Akila semakin bingung. Aku juga tinggal di Villa Pono-Pono. Sahut Faro. Aku mengira ada sesuatu yang lain. Akila ikut tertawa setelahnya, bukan karena lucu, melainkan menertawai kebodohannya yang sedikit kurang gercep. Gadis itu segera turun setelah mobil berhenti dengan aman di depan villa. Tentu saja Faro ikut turun. Sekali lagi terima kasih, Kak. Aku masuk dulu. Pamit Akila dan segera meninggalkan Faro di parkiran. Faro mengangguk dan memperhatikan pundak Akila yang semakin menjauh dari pandangannya. Pria itu mengayunkan kepala tangannya di udara karena sangat bahagia bertemu Akila kembali. Ternyata jodoh tidak akan kemana. Setelah berpisah tanpa ada kabar, aku dipertemukan lagi olehnya. Kumam Faro dengan senyuman yang tidak pernah surut di wajahnya. Sejak tadi jantung pria itu berdetak sangat cepat karena berada di dekat Akila. Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, Kila. Aku akan mengambil hatimu. Kumam Faro yang tidak tahu kalau Akila telah memiliki kekasih. Akila mengunjuk matanya mendengar bel villa yang dari tadi berdering. Jam 4 pagi dia baru saja memejamkan matanya. Masih begitu sulit bagi Akila untuk melupakan dan mengikhlaskan semuanya. Akila turun dari ranjang, keluar kamar menuju pintu utama. Masih dengan muka bantalnya, gadis itu membuka pintu. Baru pintu terbuka separuh, tampak tangan mengulurkan rantang makanan. Selamat pagi, Kila. Ini kakak bawakan mie goreng seafood kesukaan kamu. Ucap Faro masih dengan tangan yang mengulurkan rantang makanan. Akila tersenyum mendapatkan kejutan dari Faro.
Ternyata pria itu masih ingat makanan kesukaannya. Dulu saat dia bermain ke rumah Vira, kakaknya Faro itu sering memasakkan mie goreng itu. Biasanya Akila dan Vira akan menghabiskan semua yang dimasakkan Faro. Pria itu sangat pintar memasak, melebihi mereka yang wanita. Kak Faro masih ingat aja makanan kesukaanku, padahal udah lebih 5 tahun kita tidak bertemu. Semua tentang kamu masih tersimpan rapi di dalam ingatan aku. Walau hal sekecil apapun itu, kamu mungkin melupakan aku, tapi aku tidak pernah sedetik pun melupakan tentang kamu. Ucap Faro. Akila menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa yang Faro katakan itu ada benarnya. Dia hampir lupa dengan Faro jika mereka tidak bertemu lagi. Akila dan Vira bukan temannya begitu akrab, mereka hanya sekedar dekat. Namun setiap ada tugas kelompok, Akila dan Vira selalu saja berada dalam kelompok yang sama, sehingga dia sering ke rumah Vira untuk mengerjakan tugas itu. Gak mau, Minya. Tanganku udah pegal. Ucap Faro karena dia masih mengulurkan rantang itu. Akila tersenyum menyadari jika dia belum mengambil dan menerima rantangan yang diulurkan Faro. Gadis itu segera mengambilnya. Silakan masuk, Kak. Akila mempersilakan Faro masuk. Dia meletakkan rantang di meja ruang tamu. Gadis itu berjalan menuju dapur, mengambil 2 piring dan 2 gelas berisi air putih. Akila menyalin mie ke piring dan memberikan pada Faro 1 dan untuk dirinya 1. Ketika ke dapur tadi, Akila menyempatkan dirinya untuk membasuh wajah dan menggosok gigi. Mata Faro tidak lepas memandangi wajah Akila. Dia masih belum bisa percaya bisa bertemu dan sedekat ini dengan wanita yang dia cintai. Akila yang menyadari mata Faro terus memandangi dirinya, menatap balik Faro. Gadis itu tersenyum melihat Faro yang kaget saat menyadari jika Akila mengetahui apa yang dilakukannya. Ini Kak Faro masak sendiri atau beli? Tanya Akila mengalihkan pandangan Faro darinya. Gadis itu juga merasa canggung jika ditatap sedemikian rupa. Tentu saja aku masak sendiri. Kenapa, Akila? Tidak enak ya? Tanya Faro. Dia takut masakannya tidak sesuai lidah Akila. Akila tertawa melihat perubahan pada wajah Faro. Dia tampak ketakutan, padahal Akila cuma bertanya. Kenapa wajah Kak Faro seperti itu? Apa menurut kamu masakan kakak ini tidak enak di lidah? Faro kembali mengulang pertanyaan. Faro sengaja bangun subuh dan mempersiapkan semuanya. Pria itu ingin memberikan kejutan dengan memasakkan makanan kesukaan gadis itu. Faro selalu bangga dan bahagia saat Akila menyantap masakannya. Setiap gadis itu ke rumah, Faro pasti selalu membuatkan makanan kesukaan Akila. Yang membuat Faro makin senang adalah ketika Akila memuji masakannya dan menyantap dengan lahap. Bahkan Faro akan membungkusnya untuk Akila bawa pulang. Masakan Kak Faro makin lezat, seperti makanan restoran. Puji Akila. Faro tersenyum mendengar pujian dari gadis itu. Tampak sekali kelegaan terpancar dari wajahnya. Seminggu telah berlalu. Alden memandangi bintang dari balkon dengan pikiran masih pada Akila. Terbayang saat mereka pisah. Pria itu takut juga pertemuannya dengan gadis itu di Korea adalah pertemuan terakhir dan tidak dapat bertemu lagi. Apa yang akan dia lakukan jika benar anak yang dikandung Fiona itu benar darah dagingnya? Apakah dia harus menikahi wanita itu? Bagaimana dia bisa hidup dengan orang yang tidak dicintainya? Alden masuk ke kamar dan mengambil minuman yang dia beli saat pulang bekerja. Dia ingin melupakan semuanya dengan minuman. Malam semakin larut. Seorang pemuda tampak berada di sudut kamar dengan botol yang sudah kosong mengelilinginya di atas meja. 4 jam lamanya dihabiskan berkutat dengan minuman yang berhasil membawanya kabur dari masalah. Alden tidak bisa memikirkan hal lain lagi, karena pada saat dia sadar, pria itu akan menjadi gila karena memikirkan keberadaan Akila, memikirkan hubungan mereka yang sudah kandas, dan mungkin tidak punya jalan keluar, membuat Alden berharap dirinya mati saja. Semenjak kembali dari Korea, hanya minuman tempat pelariannya. Dia tidak akan bisa tidur dan melalui malam hari kalau pria itu tidak dalam keadaan mabuk. Hari ini sepulang dari kantor dia mampir membeli bir dan duduk di pojok ruangan kamarnya, sendiri menikmati kesedihannya. Setiap hari Alden akan keluar dari ruangan kantor pukul 8 malam. Dia tidak ingin melihat matahari menjadi simbol bergantinya hari, karena itu akan membawanya menghitung sudah berapa lama Akila pergi meninggalkannya. Dia benar-benar tidak sanggup kehilangan gadis itu. Terkadang Alden bertindak seperti orang bodoh, memilih untuk duduk di meja kerjanya sambil bicara dengan foto Akila. Menghancurkan hidupnya seperti ini dengan mabuk-mabukan bukan satu jalan yang akan memperbaiki keadaan. Justru dia akan semakin tertarik masuk lebih dalam pada jurang kesedihan. Hatinya akan terasa hampa, semakin merasa terbuang oleh dunia. Cinta kadang memang bisa membuat orang menjadi kuat,
Namun tidak jarang, cinta juga menghancurkan hidup seseorang. Boleh mencintai, tapi jangan berlebihan. Alden tidak tahu siapa yang ada di belakang Fiona. Kenapa begitu sulit untuk ditembus? Pria itu telah meminta bawahannya untuk bekerja lebih keras lagi. Salah seorang bawahan Alden bahkan pernah menjamret tas wanita itu dan mengambil ponselnya untuk mencari barang bukti. Namun tidak ada apa-apa dalam ponsel Fiona. Kemarin wanita itu datang ke kantor. Alden meminta sekretarisnya untuk melarang Fiona masuk. Namun wanita itu mengancam akan mengirim video saat mereka berhubungan. Alden sampai frustrasi menghadapinya. Alden merasa kepalanya sangat pusing. Mungkin karena dia minum banyak kemarin malam. Alden menarik napas. Dia tahu semua yang dilakukan ini salah dan tidak akan bisa mengembalikan Akila. Alden mengaktifkan kembali ponselnya. Ada banyak panggilan tidak terjawab dari Fiona. Melihat banyak pesan dari Fiona, pria itu mengajukan. Hingga ada satu video mengusik perhatiannya. Alden memutar video yang dikirim Fiona. Alangkah kagetnya pria itu melihat apa yang ada di dalam video itu. Dia dan Fiona yang sedang berpelukan dan melakukan hubungan. Dia menarik rambut frustasi. Jadi benar, aku dan Fiona melakukan hubungan badan. Apakah ini berarti anak yang dikandung Fiona darah dagingku? Kumam Alden dengan dirinya sendiri. Kepalanya terasa semakin berat. Apakah ini pertanda dia tidak akan pernah dapat bersatu lagi dengan Akila? Membayangkan semua itu, Alden makin merasa frustasi. Alden menghubungi bawahannya kembali, merasa kerja mereka lama sekali. Aku beri waktu 1 minggu lagi. Jika kalian tidak bisa juga mencari bukti apa yang aku lakukan di kamar malam itu, lebih baik kalian mengundurkan diri dariku. Mendengarkan, Saya akan mengusahakannya, Tuan. imbu orang suruhan Alden di seberang telepon. Setelah mendapatkan jawaban yang jelas, Alden segera memutuskan sambungan telepon begitu saja, lalu meletakkannya di atas meja. Pria itu melirik pintu yang baru saja dibuka oleh asisten pribadinya. Jika tidak ada yang penting, keluarlah. Perintah Alden kembali fokus pada layar laptop di hadapannya. Padahal di sana tidak ada satupun pekerjaan. Ini penting, Tuan. Sahabat Randy berdiri tepat di samping meja kerja Alden. Pria itu mengeluarkan map hitam dan menyerahkan pada Alden. Surat perjanjian yang Anda minta. Imbu Randy, Alden langsung melirik map tersebut. Dia membukanya untuk memeriksa apakah semuanya telah sesuai dengan yang dia perintahkan beberapa hari yang lalu. Alden tersenyum tipis. Saking tipisnya, Randy tidak menyadari hal tersebut. Berkas di tangan Alden adalah surat perjanjian yang akan ditandatangani bersama Fiona. Mungkin bisa dibilang surat kontrak sebuah hubungan. Alden akan tetap bertanggung jawab pada janin yang ada di dalam perut Fiona tanpa adanya pernikahan. Ini semua dia lakukan untuk memenuhi permintaan Akila yang menyuruhnya bertanggung jawab. Kening Alden mengerut saat tidak sengaja membaca sederet kalimat di luar dari yang dia perintahkan. Tidak ada penolakan untuk tes DNA jika janin telah berumur 4 bulan. Kumam Alden. Apa ini? Tanya Alden pada Randy. Saya yakin bukan Tuan ayah biologisnya. Jadi ada baiknya kita melakukan tes DNA lebih dulu. Ini bisa menjadi bukti untuk membuat Nona Akila percaya lagi pada Tuan. Jelas Randy dengan raut wajah tulusnya. Pria itu tidak tega jika harus melihat Alden terus terpuruk setiap harinya. Menyiksa diri sendiri untuk bekerja tanpa ada rasa lelah hanya karena putus cinta yang disebabkan oleh orang lain. Saya berencana melakukannya tanpa memberitahu dia, Randy. Fiona akan melakukan hal gila lainnya jika mengetahui hal ini. Terlebih saya yakin, dia mempunyai seseorang di belakang layar. Cetus Alden meremas berkas tersebut. Dia melemparnya ke atas meja lalu menyandarkan tubuhnya pada kursi. Ganti surat perjanjian itu. Hanya cantumkan apa yang saya sebutkan. Baik, Tuan. Saat Randy cepat, pria itu segera mengambil map hitam di atas meja. Namun dia urung pergi karena ingin mengatakan sesuatu pada Alden. Bukan penting, dan urusan pekerjaan. Randy hanya ingin memberi sedikit tujuan pada bosnya. Apalagi yang kau tunggu? Pergi. Usir Alden menatap tajam Randy. Boleh saya mengatakan sesuatu di luar pekerjaan, Tuan? Tanya Randy lebih dulu. Alden bergumam pelan. Ada baiknya sekarang Tuan bangkit lagi seperti dulu, agar tidak semakin jatuh dalam perangkat Nona Fiona. Jangan hanya terpaku dengan kepergian Nona Akila. Sebaiknya Tuan fokus pada Nona Fiona dulu, setelahnya fokus pada Nona Akila. Saya tahu, mengucapkan lebih mudah daripada melakukan, tapi ini hanya saran saya sebagai bawahan Tuan. Lanjut Randy. Hanya itu yang ingin saya katakan. Setelah mengakhiri sesi ujangannya, Randy segera meninggalkan ruangan Alden yang terasa mencekam. Sekarang hanya Randy yang bisa menjadi pengingat untuk Alden.
sebab orang tua pria itu telah pergi. Mungkin dulu ada Akila yang selalu memperingatkan Alden jika melakukan kesalahan. Tapi tidak untuk sekarang. Randy terus saja berjalan sambil memegang map hitam di tangannya. Langkah pria itu berhenti ketika melihat seorang wanita baru saja keluar dari lift. Randy buru-buru menghampiri Fiona dan menarik tangannya agar tidak masuk ruangan Alden. "Lepasin saya, dasar asisten tidak tahu diri!" Sontak Fiona menyentak tangan Randy agar terlepas dari tangannya. Sungguh, Fiona tidak suka jika orang seperti Randy yang hanya asisten menyentuhnya. "Kau lupa saya siapa? Saya itu calonnya di perusahaan ini." Imbu Fiona tanpa rasa malu, padahal beberapa karyawan yang bekerja di lantai yang sama dengan Alden sedang memperhatikan. Ada yang menatap Fiona aneh, gila, dan sebagainya. Terlebih karyawan di sana tahu siapa kekasih Alden yang sebenarnya. Banyak orang yang menyukai Akila karena keramahan dan kecantikannya. Tidak tahu malu, gumam beberapa karyawan. Bersambung.